Ini natur yang satu lagi. Artinya, sepakat bahwasanya dalam Bible saya membaca secara utuh, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Artinya dalam konsep penyaliban, yaitu yang merencanakan iblis itu. Iya, betul. Makanya itu Pak Bom tidak memakai Bible secara utuh. Berarti salib itu memang adalah karya iblis gitu. Kalau melihat daripada Bible, bukan berbicara pria, tetapi yang merencanakan. Berarti karyanya iblis. Berbeda, karya dengan rencana. Katanya rencana, berarti kan dia yang merencanakan. Kalau dia yang merencanakan, berarti dia yang mau. Ada ending yang diinginkan di situ. Hasil nggak iblis dalam rencana tersebut? Itu kan dalam berhasil. Nah, berhasil. Apa ending? Apa yang kalian dapatkan sebagai Kristen dalam usaha iblis ini? Apa yang kalian dapat? Artinya. Jangan artinya. Apa yang kalian terima dari rencana iblis menyalib Yesus? Kalian menerima apa? Dalam keimanan kekristenan, artinya berhasil dalam rangka konsep penebusan dosa. Nah, apa akibatnya setelah kalian punya dosa dihapuskan? Kalian selamat kan? Ya iya. Berarti iblis berhasil menyelamatkan kalian, betul? Bukan seperti itu. Kenapa jadi kamu jilat kembali ludahmu? Tadi kamu mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Berhasil nggak rencana itu? Berhasil. Pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari keberhasilan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Atau kebinasaan? Apa merubah daripada... Ikut merubah. Nggak ada urusan itu, nggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini mengakibatkan orang Kristen mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kebinasaan? Kan sudah kubilang itu Allah Bapa merubah menjadi konsep keselamatan. Nggak ada urusan dengan itu, nggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini berhasil. Apa yang kalian dapatkan? Keselamatan atau kebinasaan? Penebusan dosa. Berarti keselamatan. Yang mengarah ke sana. Jadi ambigu. Yang tegas dong. Yang tegas dong. Artinya kan ini berbicara dengan penebusan dosa. Artinya kamu mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Ayo. Anda dari rencana iblis yang terbukti benar berhasil menyalibkan Yesus, apa yang kalian dapat dari pekerjaan iblis ini? Keselamatankah atau kebinasaan? Boleh saya tanggapi? Iya. Sudah kubilang ya, yang asalnya itu penyaliban dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan dalam keimanan. Berarti artinya yaitu berhasil dalam rangka penebusan dosa. Oke. Berarti rencana iblis ini, kalian dari rencana iblis ini, kalian mendapatkan keselamatan, betul? Baik, mohon maaf ya, saya ada urusan dulu ya. Mohon maaf ya. Cair. Siaga Gulo, selamat bergabung. Siaga Gulo. Iya, selamat siang. Siang. Ya, Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, siap, silakan. Ya, tema kita konsili salib itu karya siapa? Karyanya iblis atau karyanya Bapak? Silakan Dinda. Iya, karena karya itu kalau menurut saya secara pengetahuan saya itu karya iblis. Nah, keren kali, Pak. Keren. Ya, silakan. Ya, jadi kalau Anda sudah mengakui salib itu karya iblis,
karya iblis ini bermanfaat nggak untuk Kristen? Kalau kepercayaan saya, karya iblis itu nggak bermanfaat karena iblis ini kan ya orang yang nggak percaya dengan ajaran Yesus Kristus. Tidak bermanfaat, tapi kenapa di dalam kitab saudara dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa? Iya kan penyaliban itu kan akan membawa keselamatan juga oleh Bapa di surga. Ya, berarti berguna dong bagi kamu. Iya maksudnya penyaliban itu kan rencana iblis. Nah, terus rencana iblis ini benar-benar terrealisasi, bukan? Ya, terrealisasi gimana ini maksudnya? Penyaliban benar-benar terjadi, kan? Iya, terjadi. Itu kan setan. Nah, apa akibatnya buat Kristen? Maksudnya akibatnya tentang penyaliban itu? Iya. Ya, Tuhan Yesus Kristus mati. Nah, akibatnya untuk kalian? Kalian selamat atau kalian binasa? Ya, kalau keselamatan ya udah jelas lah. Nah, berarti karya iblis ini, menyelamatkan Kristen, bukan? Saya sih nggak bisa. Ya dong. Iya, saya sih enggak. Kalau saya saya katakan itu sama aja saya percaya kepada setan, iblis. tapi Betul. Karena penyaliban itu karya iblis, memang betul. Betul. Makanya nanti endingnya nanti pertanyaan saya itu adalah, berarti iblis ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Kan gitu. ya terus terang iblis ini kan ya enggak bisa dipercaya. Gimana ceritanya? Ini seakan-akan abang menuduh abang ini seakan-akan marah kepada pencuri, tapi Anda nikmati hasil curiannya. Pura-pura aja berarti, pura-pura marah. Kamu ini nggak benar lah. Oleh kau mencuri barang orang. Sini barangnya mana sini? Itu sebenarnya seperti itu. Begini Bang Juma. Iya, ini kan tentang penyaliban ini kan bukan dalam arti itu kita berjasa sama iblis. Enggak. Iblis yang berjasa. Iblis berjasa buat kalian. Tanpa mereka kalian tidak selamat. Kalau keimanan saya enggak. Karena iblis itu, karena penyaliban itu kan membuktikan bahwa ketaatan Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Itu karya siapa? Karya iblis atau bukan? Ya rasukan setan lah kepada orang yang nggak percaya, orang yang menyalibkan dia. Nah, bermanfaat nggak pekerjaan mereka untuk Kristen? Bermanfaat nggak untuk Kristen? Enggak disalibkan pun Tuhan Yesus tetap ada jalan keluar. Tetap dia ibaratnya diangkat lagi, dikembalikan lagi oleh Bapa. Maksudnya batal penebusan dosa gitu? Ya maksudnya bukan. Maksudnya enggak terjadi pun penyaliban. Tetap ada cara lain. Apa itu cara lainnya? Ya kita kan enggak tahu. Iya, tapi kan itu sudah terjadi. Betul nggak? Iya, memang kan udah terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika ini sudah terjadi, apa efeknya bagi Kristen? Apa dampaknya bagi Kristen? Selamat atau celaka? Iya, efeknya kalau menurut saya, ini pendapat saya, logika saya ya ini Pak ya. Ya. Efeknya itu ya, memang kan Yesus itu kan penyelamat yang percaya kepada Dia. Nah, berarti efeknya menyelamatkan Kristen, betul? Ya, iya dong. Ya bisa juga jadi. Nah, begitu.
Nah, sekarang Ini saya tunggu. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah mengakui pekerjaan mereka, muncul pertanyaan, berarti iblis ini pahlawan atau penjahat? Sahabat Kadirov, barakallahu fiik. Iya, kalau saya secara logika, ini pendapat saya itu kan penjahat. Loh, penjahat memberikan keselamatan, gimana ceritanya? Karena kalau dia bukan penjahat, Yesus tidak disalibkan. Nah, akibat daripada kejahatan mereka, Kristen diselamatkan. Berarti keselamatan yang ada pada Kristen itu bermula dari kejahatan iblis. Iblis ini menyelamatkan Kristen. Tanpa kejahatan iblis, Kristen tidak selamat. Maka Kristen harus mendudukkan iblis ini sebagai penjahat atau pahlawan. Iya, tapi iblis ini kan Masya Allah, sekeren. Kan berapa kali iblis ini mencobai Yesus sebelum disalibkan. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak berhasil. Ini barulah dimasukkanlah kepada orang-orang yang enggak percaya kepada Yesus ini. Iblis ini memasuki orang-orang untuk merasuki orang-orang yang percaya pada ajaran Yesus ini. Disitulah dia. Karena Yesus berhasil. itu Berhasil. Ya, terakhirnya kan sebelumnya kan sudah sebelumnya. Iya. Jadi berhasil, Bang, ya? Padang gurun, Berhasil. Enggak berhasil di situ, tapi terakhirnya berhasil. Berhasil. Setelah berhasil, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Berarti akibat penyaliban, orang Kristen ini selamat. Dan orang Kristen ini tidak lagi berdosa. Betul? Ya, tapi ini kan dia kan dibangkitkan. Kan dibangkitkan, Bang, kan? Masya Allah. Jadi kita minta kejujuran nih. Kerendahan hati. Bagi saudara saya Siaga Gulo, iblis ini yang berdampak pekerjaannya kepada keselamatan Anda itu pahlawan atau penjahat? Bisikin saya aja, nggak usah didengar yang lain. Pahlawan atau penjahat, Bang? Jawabannya pelan-pelan. Saya jawab itu, Bang. Itu otomatis dengan kebenaran dan keimanan saya itu penjahat. Iblis itu penjahat. Lah, gimana ceritanya penjahat menghadiahkan keselamatan? Kan Yesus kan dibangkitkan. Walaupun bisa nggak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Kecuali tadi kalau dia itu tidak hidup kembali, tidak dibangkitkan lagi, baru saya percaya. Nah, sekarang bisa tidak Yesus bangkit tanpa mati dulu? Maksudnya gimana? Kurang dengar. Bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh oleh setan? Ya, itu sih kurang agak paham saya mendalaminya seperti itu. Makanya bisikin aja saya, Bang, pelan-pelan. Nggak usah didengar sama orang, kita aja berdua yang tahu. Iblis itu bagi abang pahlawan atau penjahat? Bisik apa? Oke, Bang. Ini boleh saya karena ada keraguan sedikit ini. Saya ini sebenarnya saya suka dengan ada room kayak gini, apalagi dengan macam sama orang abang pengalaman. Tapi macam saya tentang orang yang nggak mendalami benar agama ini. Jadi saya ingin mau cari pengalaman tentang agama ini. Saya ingin mau bertanya ini, Bang, bolehkah? Boleh. Abang kan agama Muslim kan? Iya. Abang ini udah pernah jadi Kristen atau memang kelahirannya Muslim? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oke, saya ingin mau bertanya ini, Bang. Tapi ini nanti nggak jadi penistaan agama atau bagaimana? Kalau bisa saya bertanya tentang agama Muslim ini? Enggak. Iya. Coba aja bertanya dulu, Bang. Pak Dinda Siaga. Bertanya aja dulu. Oke. Nanti kalau penistaan kita nggak akan tanggapin. Oke, cocok itu, Bang, ya.
Ini saya mau bertanya ini tentang ibadahnya Muslim ini, kan ada 5 waktu ibadah atau aturan itu? Ibadah dan aturan. Oke, kalau ibadah itu, ya saya mau ingin bertanya dulu, kenapa mestinya kalau datang ke masjid itu besar-besar, kalau berdoa itu ibaratnya ada pakai toa seperti itu. Karena karena dalam keimanan kami, keimanan saya, ajaran saya Kristen, kalau berdoa itu tanpa besar suara, itu berdoa dalam hati aja, Bapa di surga itu udah mengenal apa isi doa saya itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa kalau berdoa di apa itu, apakah aturan atau memang harus seperti itu? Bagaimana jawaban Abang? Oke. Baik. Jadi di Islam itu Bang, ada perintah untuk berseru, mengajak manusia, serulah manusia. Nah, jadi ketika kami beribadah, di samping kami menyembah kepada Allah, kami mengajak yang lain untuk juga beribadah, mengingat, karena perintah dalam Al-Quran itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ajakan untuk menyembah kepada Allah, menuju kepada kebaikan. Nah, sedangkan Islam itu adalah agama syiar, di mana agama syiar ini diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Islam itu sebagai pengingat, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi ketika kemudian ada seruan, itu mengingatkan manusia Islam untuk datang beribadah. Dan itu juga ada di dalam kitab yang Anda gunakan, misalnya di dalam Mazmur 18 nomor 6, Keluaran 14 nomor 10, Yunus 2 nomor 2 dan seterusnya. Itu perintah kemudian untuk berteriak kepada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Berteriak, ajakan berseru, berteriak. Berseru-seru, artinya berteriak-teriak untuk mengagungkan Tuhan. Memang betul di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh hati manusia. Tetapi di Islam itu ada kaidah di Islam, di mana dalam ibadah kita wajib memanggil orang lain untuk ikut menuju kepada kebaikan. Bukan sembunyi-sembunyi. Kalau kebaikan itu harus terang-terangan, harus mengajak kepada yang lain untuk beribadah. Begitu Bang, bukan untuk ria, bukan pamer, tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi kaidah di dalam Islam. Apa itu berseru? Berseru dengan sekencang mungkin, mengingatkan manusia untuk menjadi hamba Allah, jangan lupa kepada Allah. Seperti itu Bang. Oke. Karena makanya saya bertanya itu, Bang Juma, karena kalau kita Muslim berdoa kan 5 waktu. Jadi kalau hanya kan 5 kali itu harus pakai itu, apa maksudnya, suara itu. Kalau macam kami Kristen, walaupun apa contohnya setiap hari Minggu, contohnya walaupun ibaratnya pakai speaker besar itu ya enggak masalah karena hanya sekali seminggu. Kalau ini kan 5 kali tetap. Makanya saya bertanya juga tentang itu, apakah memang untuk itu diwajibkan atau memang udah aturannya seperti itu? Iya, perintah berseru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu sudah tidak bisa dipungkiri itu Bang. Itu di Islam. Alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan sudah mencanangkan, serulah manusia. Sama seperti yang saya terangkan tadi dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 33 nomor 3, Mazmur 50 nomor 15, Yeremia 33 ini, di situ diterangkan bahwa berserulah kepadaku. Artinya ada perintah untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu teriak. Artinya kita harus berseru. Bukan cuma suara kecil, enggak. Dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut qara. Qara itu menyaringkan suara, mengeraskan suara. Jadi Tuhan menginginkan kita tuh mengeraskan suara untuk beribadah, menyembah kepadanya, dan mengajak orang lain. Tak ada masalah itu 5 kali sehari. Andaikan perintahnya 1000 kali sehari, itu pun kami lakukan. Nggak peduli dengan manusia makhluk lain. Karena yang kami utamakan itu adalah ibadah kami kepada pencipta.
Begitu saudaraku. Nah, sedangkan kalau saudara Kristen sekali seminggu mana perintahnya? Ada enggak? Iya sih bang, tapi oke lah bang. Terima kasih, itu aja karena saya ini menanyakan ini supaya wawasan saya juga terbuka. Jadi saling memahami, bukan hanya agama saya saja yang saya ketahui. Jadi kan boleh kan. Bisa kan saya kan mengetahui tentang agama Muslim kan nggak ada masalahnya itu kan? Nggak ada. Justru saya menjelaskan itu sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Oke, itu aja bang. Oke lah, terima kasih bang ya. Tapi izin bang, ada saya tambahkan ini si Siaga Gulonya mungkin kurang bisa memahaminya. Jadi yang Dinda dengarkan itu seruan adzan. Ya, seruan adzan yang Anda maksud itu seruan adzan, itu bukanlah doa. Ya, yang 5 waktu yang Anda dengarkan dari masjid itu seruan adzan. Benar kata Bang Zuma. Karena kami memang diarahkan, diwajibkan untuk menyerukan itu. Di mana kami adalah agama syiar, menyerukan kepada orang-orang supaya hanya menyembah kepada Allah. Kami hanya menyerukan, tidak memastikan bang ya, apalagi memaksakan, tidak, hanya menyerukan. Berarti bang dari subuh itu sampai jam 8 malam itu azan semua atau bagaimana? Ya, yang Dinda dengar itu seruan, itu azan. Iya ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak perintahmu bergereja bang? Ada nggak perintah di Bible bergereja? Coba bang, lanjut. Kalau di ajaran saya, pengetahuan saya, memang ke gereja itu nggak ada perintah sebenarnya. Tapi katanya di situ, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah hari Tuhan. Masuk sampai situ kak? Iya, hormati hari Tuhan. Oke, dengan cara apa? Ya, kalau sepengetahuan saya itulah datang. Kalau gereja itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk apa? Orang beriman atau orang Kristen. Tapi tentang kuduskan hari Tuhan itu, ya saya anggap dalam pribadi saya itu hari Minggu. Tapi kalau orang Yahudi hari Sabtu, mana yang betul? Saya sih bang nggak bisa menjawab itu karena saya tidak tidak sejauh itu mendalaminya. Karena di Indonesia ini itu sementara hari Minggu. Itu sementara. Iya. Jadi memang ada juga Kristen itu yang ibadah hari Sabtu sore, ada juga. Jadi saya kurang paham juga tentang itu, Bang Zuma. Oke. Ya, intinya gini Bang Zuma, yang mau disampaikan Dinda Gulo ini, sejauh ini dia hanya ikut-ikutan saja. Iya. Tapi yang pasti penyaliban itu hadiah dari iblis banyak. Ya, kalau sepengetahuan saya sih ya memang itu iblis itu kan setan. Betul. Iya. Setan itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, kalau dia percaya kepada Yesus berarti tidak disalibkan Yesus itu. Ya, kan? Berarti Kristen ini, boleh nggak saya katakan Kristen ini adalah golongan dari setan karena tidak percaya Yesus? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak percaya itu karena di dalam agama Kristen ada namanya neraka dan surga. Sedangkan ya, neraka itu tempatnya orang tidak percaya, orang jahat seperti setan. Sedangkan tempat neraka itu tempatnya orang setan atau iblis. Sedangkan orang baik itu tempatnya surga. Jadi makanya saya nggak bisa memastikan bahwa setan itu berguna bagi orang Kristen. Enggak, itu kalau pribadi saya setan itu saya tolak. Kalau pekerjaan setan diterima gitu.
Kalau pekerjaan setan itu ya saya terima karena dia itu ya namanya setan. Ada golongannya. Ya kan? Jadi misalnya setan ini melakukan satu pekerjaan. Itu kan rencana salib, itu kan pekerjaan setan. Nah, hasil daripada pekerjaan setan itu Kristen diselamatkan katanya, kan gitu ya. Berarti kan sudah jelas nih. Anda menolak setan tapi Anda menerima pekerjaannya. Iya Bang Juma, tapi ini kan kalau walaupun secara keyakinan saya ini ya, pemahaman saya, pengetahuan saya, walaupun setan itu tidak menyalibkan Yesus Kristus, tetapi ada cara lain lagi, entah apa yang terjadi lagi selain penyaliban itu. Ya terserah, mungkin Yesus mati gara-gara di kontak listrik atau apa, atau disengat tawon. Ya, kalau memang contohnya jadi. tadi terjadi seperti itu ya bisa juga ada beda lagi ceritanya kan gitu. Nah, karena tapi yang terjadi saat ini adalah Yesus mati karena iblis. ya kan dia kan hidup kembali, bangkit kembali. Jadi ibaratnya kalau untuk kematian itu berarti itu kan hanya, maksudnya kalau pikiran saya, kalau itu kan hanya untuk bagaimana? Coba dulu, ibaratnya kalau ibaratnya sakit, ibaratnya coba dulu kamu nanti tidak sakit lagi, akan sembuh, terobatin lagi. Ibaratnya kalau pemahaman saya seperti itu Bang Juma. Tapi faktanya Yesus mati di salib juga tak ada manfaatnya untuk Kristen. Ya, kalau dia enggak hidup kembali, enggak bangkit, memang nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang dia bangkit. Apa manfaatnya? Kitab juga mengatakan dia kan bangkit kembali. Nah, terus apa manfaatnya? Bagi Kristen penyaliban Yesus itu manfaatnya apa? Hidup, karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manfaatnya manusia. Bang, manfaatnya untuk Kristen itu apa? Manfaatnya maksudnya bagaimana Bang? Manfaat Yesus mati di salib untuk Kristen itu apa? Manfaat sebenarnya sih kalau secara pendalaman saya itu sebenarnya manfaatnya untuk mati di atas kayu salib itu sebenarnya nggak ada kalau nggak dia hidup, tetapi ini kan hidup kembali. Iya, manfaatnya untuk Kristen apa? Yesus mati, hidup lagi, manfaatnya untuk Kristen apa? Walaupun pandangan saya sebagai Kristen, walaupun dia tidak mati di atas kayu salib, walaupun dia masih hidup sampai sekarang, itu tetap ada manfaat karena dia itu setara dengan Bapa di surga. Karena manfaatnya untuk Kristen. Manfaatnya untuk Kristen penyaliban itu apa? Manfaatnya saya sih belum mendalami sejauh dari situ, Bang Cuma. Tapi dengan konsumsi karya itu saya nyatakan itu kuasa iblis. Memang itu rencana iblis. Manfaatnya untuk Kristen apa? Ya manfaatnya karena kalau dia tidak hidup kembali, dia kan disalibkan. Kalau enggak hidup kembali, enggak ada manfaatnya. Tetapi ini kan hidup kembali. Ya, terus manfaatnya? Ya, berarti sama dengan kuasa itulah dia. Berarti manfaatnya apa? Yesus hidup kembali, manfaatnya untuk Kristen apa? Itu diselamatkan lah, karena ibaratnya kan udah ditulis di dalam Bible Bang Zuma. Akulah jalan, tidak ada orang. Dia kan tetap jalan meskipun tidak disalib. Iya, maksudnya walaupun apa itu, karena sebelum dia disalib tetap jalan. Dia kan udah nyatakan seperti itu. Pula tidak ada tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Meskipun tidak disalib kan? Sebelum dia disalib pun dinyatakan seperti itu. Nah itu dia. Itulah ajarnya penyaliban ini apa? Manfaatnya apa? Menurut saya manfaatnya kalau untuk dia mati di atas kayu salib, kalau dia tidak hidup lagi, sebenarnya memang nggak ada manfaat. Tapi ini kan hidup kembali. Nah, jadi itulah kepercayaan kami bahwa dia manfaatnya apa ketika dia hidup kembali? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa ketika dia hidup? Ya, manfaatnya Bang Juma diselamatkanlah bagi orang yang percaya dan menuruti perintahnya. Kan Yesus menyelamatkan orang meskipun dia tidak bangkit dari kematian. Maksudnya gimana?
Berapa banyak Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Itu tanpa penyaliban dan tanpa kebangkitan. Bisa dosa-dosa itu diampuni? Jadi manfaat penyaliban ini apa untuk Kristen ini apa? Sebenarnya Bang Juma kalau dibilang ya ada orang yang bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dosa udah terhapus semua itu, walaupun dia contohnya ibaratnya berzina, membunuh, mencuri, contohnya kan, masa itu enggak secara logika. Jadi dosanya diampuni. Apa? Kalau percaya Yesus disalib bangkit hari ketiga, dosanya diampuni gitu. Kalau dia tidak hidup tadi Bang Juma, memang saya percaya bahwa nggak ada. Tapi ini kan dia hidup. Dia hidup. Maka ketika dia hidup, maka dosa manusia diampuni gitu. Iya. Halo Bang Juma, tunggu dulu ya. Karena dia hidup hari ketiga, maka dosa manusia dihapuskan gitu maksudnya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih, Bang ya. Siap. Silakan. Setiana. Setiana. Halo, Setiana. Setiana. Sigagulo. Iya Bang. Ini dari Katolik atau Protestan Anda ini? Sebenarnya saya ini sebenarnya dari kecil, umur saya sekarang udah 32 tahun. Sebenarnya dulu waktu kecil saya Katolik. Jadi karena sekarang di merantau-merantau ini jadi sering ikut ibadah Protestan. Oh. Iya. Jadi manfaat Yesus bangkit dari kematian untuk Protestan apa? itu sih saya kurang masih bilang tadi. Begini Bang Juma. Aku bilang kalau Yesus itu karena kalau enggak Yesus itu enggak bangkit, memang enggak ada manfaatnya sebenarnya. Tetapi ini kan bangkit, hidup lagi. Nah manfaatnya apa? Oh, hah? Manfaatnya apa? Ya untuk karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manusia. Nah, menyelamatkan artinya menghapus dosa gitu. Saya sih tidak bisa mengatakan menghapus dosa Bang Juma, karena nggak mungkin kan. Karena Kristen mati itu karena dosa. Ya itulah Bang Juma yang kurang saya dalamin lagi. Makanya kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Jadi manfaatnya penyaliban itu apa? Iya. Nah, itu sih yang apa Bang Juma kurang agak pengetahuan saya tentang itu. Ya. Jadi kalau Yesusnya ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Lucu itu. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Lah, jadi yang ditebus di atas salib itu apa rupanya? Iya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah sekarang, manfaat penyaliban itu untuk Kristen itu apa? Sedangkan Paulus mengatakan, kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Bukan karena yang lain. Coba mati karena apa? Keselak biji nangka atau apa, tidak masalah. Mati karena panu, nyebrang digila sama mobil truk, beli Kalpanax, mati karena panu. Ini mati karena dosa. Jadi penyaliban itu untuk apa? Penyaliban ini. Iya. Boleh saya bertanya sama Bang Juma? Boleh. Itu pandangan Bang Juma tentang Yesus ini, apakah dia benar bangkit atau bagaimana? Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Menurut Yesus loh ya. Bukan menurut saya. Menurut Yesus loh, bukan menurut saya.
Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14 nomor 30. Bahwa yang keluar itu adalah iblis. Kalau bicara tentang iblis ini, Bang Zuma, saya sangat tidak setuju. Maksudnya saya tolak itu. Tapi Anda terima hadiah dari dia. Mana Penyaliban itu Anda terima. Malah Anda bikin kalung, induk kalungnya itu salib. Berarti Anda menerima, Anda menyanjung pahlawan Anda, yaitu iblis. Ketika Anda menggunakan simbol salib, entah itu di rumah ibadah Anda, entah itu di rumah Anda, atau digantung di leher Anda, itu sama dengan Anda sedang mengkekalkan kemudian apa yang iblis berikan kepada kalian. Itu Bang Zuma, salib itu bukan itu kuasa setan, bukan. Itu kan peristiwa. Itu kan karena Tuhan Yesus Kristus itu mati. Salib itu hukuman. Salib itu hukuman atau berkat? Itu sih saya kurang paham tentang itu, Bang. Nah, itu masalahnya. Salib itu adalah hukuman kutuk. Berarti Anda memuji, memuja, mengagungkan kutukan. Kan itu poinnya. Anda menyimpan simbol lambang salib di leher. Bahkan ada yang bertato menggunakan salib. Artinya Anda bangga terhadap kutukan, terhadap Tuhan Anda. Kan lucu. Di rumah ada salib. Berarti Anda sedang membanggakan penyaliban. Anda membanggakan penyaliban berarti Anda membanggakan kutukan. Anda membanggakan kutukan berarti Anda sedang memuja-muja iblis. Menghargai penyaliban artinya menghargai pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menggiring kemudian terjadinya penyaliban. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada lambang salib, itu adalah orang-orang yang sedang berterima kasih kepada setan. Bagaimana tidak? Bagaimana orang Indonesia menghargai bambu runcing? Karena dengan bambu runcing, orang Indonesia mengusir penjajah. Nah, sekarang bambu runcing itu apakah hal yang berharga? Berharga. Bagi penduduk Indonesia, bambu runcing itu memiliki makna tersendiri. Nah, begitu juga salib. Salib ini adalah simbol. Simbol apa salib ini? Salib ini simbol apa? Ini kan salib ini kan saya bilang tadi kan itu kan peristiwa. Iya, saya ngerti peristiwa. Nah, sekarang ketika ada peristiwa, maka dijadikanlah salib ini sebagai simbol. Salib ini kutukan atau keselamatan? Enggak lah, keselamatan lah, Bang. Oh, salib keselamatan. Mana dalilnya? Salib keselamatan. Di mana dalilnya? Karena salib itu kutukan. Kan ada juga yang disalib, bukan hanya Tuhan Yesus. Iya, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus kutuk. Mati dengan jalan kutuk. Berarti salib itu simbol kutuk. Anda bangga dengan simbol kutuk. Di rumah ibadah kalian, oh besar-besar tuh simbol kutuknya dibuat tuh. Yesus mati dengan jalan kutuk. Gimana? Disalib atau di mana? Disalib kan? Berarti salib itu adalah lambang kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Salib itu adalah lambang kutuk. Tapi Kristen bangga kemudian menjadikan lambang kutuk ini, simbol kutuk ini sebagai simbol agama. Berarti agama Kristen ini, mohon maaf, simbolnya adalah simbol apa itu? Simbol kutukan. Kok bisa jadi kayak gitu? Enggak, Bang Juma, karena ini simbol salib itu kan Yesus kan Yesus kan Tuhan mengajarkan kepada orang Kristen. Jadi karena dia apa?
wafat di salib. Makanya itu kami Kristen sekarang enggak, salib itu sekarang kami kenang. Jadi kami enggak melupakannya. Nah, berarti Anda mengenang iblis, karya iblis. Oh, enggak. Enggak, Bang Juma. Loh. Yang punya ide menyalib diri di Yesus atau iblis? Kan Bapak kan hidupkan kembali. Kan iya, bukan masalah. Seharusnya kalau Anda berbicara Bapak membangkitkan, harusnya yang jadi simbol itu adalah lubang kuburan. Kalau itu, tapi ini masalahnya Anda menjadikan salibnya yang Anda jadikan sebagai simbol. Kalau masalah kebangkitan, harusnya Anda jadikan kuburan menganga. Kuburan yang terbuka, terus ada tangan keluar dari kubur sepotong. Nah itu, Anda jadikan kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan. Ini salibnya yang Anda jadikan simbol, berarti Anda menggunakan simbol iblis, kutuk. Saya tanya dulu sama Bang Juma ya. Tuhan kami Yesus Kristus itu, kalau Bang Zuma bilang kutukan, memang salah apa dia? Kok bisa dia dikutuk? Ya justru karena itu Anda yang harus menjawab. Apa salah Yesus sampai dia dikutuk? Ya justru dia itu Bang Zuma memberitahukan, mengajarkan yang baik. Karena manusia di zaman itu sudah masuk ke dalam zona kedosaan. Jadi orang nggak percaya sama dia. Jadi dia dipaksa. Sehingga dia disalib. Iya. Nah, berarti salib ini makin parah. Berarti salib adalah lambang ketidakpercayaan kepada Yesus. Ini kan yang menyalibkan dia ini kan iblis. Setan, orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Berarti salib ini lebih parah lagi. Salib adalah simbol orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Apa itu mau? Lalu salib ini apa? Itu kan salib itu kan lambang bahwa ada peristiwa, ada yang terjadi ibaratnya. Yang terjadi apa? Kepercayaan kepada Yesus atau ketidakpercayaan kepada Yesus sampai terjadi salib? Karena kepercayaan. Karena karena percaya kepada Yesus maka mereka menyalib Yesus gitu. Yang menyalibkan Yesus itu orang yang nggak percaya, orang itulah yang saya katakan, berarti salib ini adalah lambang atau simbol orang-orang yang tidak percaya. Betul nggak? Ya. Kan sebenarnya coba saya bertanya lagi sama Bang Zuma ya, kalau memang Abang Zuma apa? Karena Abang Zuma bilang tadi yang disalibkan itu orang terkutuk. Emangnya Yesus itu salah apa sebenarnya? Yesusnya tidak salah. Kenapa dia disalib? Ya itulah ya, karena berarti salah sasaran. Enggak, karena orang yang berarti Yesus ini adalah korban salah salib. Enggak, karena banyak kuasa, banyak mukjizat yang dilakukannya. Jadi banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang percaya sama dia. Sehingga dia dikutuk. Ya, itulah iblis ini merasuki orang. Itu sudah akui. Berarti salib itu adalah simbol iblis. Anda sendiri yang mengakui. Enggak Bang Zuma. Orang ini perginya, Anda mengatakan karena mereka nggak percaya maka mereka menyalibkan. Berarti salib ini adalah simbol orang tidak percaya. Salib ini simbolnya, kejadiannya, karena ada peristiwa yang terjadi penyaliban itu. Itulah Kristen itu selalu mengingatnya sekarang, ibaratnya bahwa Raja atau Tuhan kita, Guru kita dulu telah mati di atas kayu salib. Itu matinya mati dikutuk atau mati diberkati? Ya diberkatilah Bang Zuma, karena dia bangkit kembali lagi, dibangkitkan oleh berarti penyaliban itu adalah pemberkatan gitu. Ya itu kan rencana iblis penyaliban itu Bang Zuma. Berarti kutukan, kembali lagi berarti kutukan. Ya kan. Kan iblis ini kan dengan apa ini kan, dengan Tuhan ini kan sama-sama ini kan, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, iblis ini kan tempatnya neraka. Iya, berarti salib ini adalah lambang iblis kan? Bisa saya tanya dulu sama Bang Zuma ya, di dalam agama Islam ada neraka atau ada neraka? Tempatnya Kristen itu neraka kalau di Islam. Oh enggak Bang Zuma. Nah, dalam Islam kan?
Lari. Dalam Islam kan Anda tanya, bahkan di dalam Bible aja Kristen itu tempatnya di neraka. Itu dalam Bible. Maksudnya Bang Juma, di dalam Islam itu ada surga, ada neraka. Ya. Ada. Surga itu tempatnya orang Islam, neraka itu tempatnya orang Kristen. Ada. Maksudnya neraka ini tempatnya setan, iblis. Iya, tempatnya orang Kristen bersama dengan setan. Jangan dulu langsung di apa? Di Al-Quran begitu. Wa ikhwanuhum, saudara daripada iblis itu orang kafir. Iya, itu kan kutanya dulu sama Bang Juma. Sekarang bukti bahwa saudara bersaudara dengan iblis. Salib itu rekayasa iblis. Salib itu rencana iblis. Anda terima enggak? Terima. Berarti Anda menerima karya saudaranya saudara. Saya enggak terima itu, Bang. Nah, kalau Anda terima kenapa jadi Kristen? Begini Bang Juma. Jadi Kristen kalau enggak terima salib. Justru karena Anda menerima salib, Anda menjadi Kristen. Berarti Anda menerima hasil kerja daripada saudara Anda, yaitu iblis. Enggak Bang Juma. Nah, kalau enggak kenapa jadi Kristen? Itu kan ibaratnya kan iblis itu kan ada ibaratnya. Maksudnya ibaratnya itu ada tempatnya. Itu ya, tempatnya neraka. Bersama dengan saudaranya orang-orang kafir. Kalau memang ini enggak Bang Juma, karena apa yang dihadiahkan iblis ke dunia ini kepada anak Adam? Apa yang dihadiahkan? Makanya ayo, ada tanya dulu. Iblis menghadiahkan apa ke anak cucu Adam? Yang nyata, pekerjaan iblis yang nyata itu apa? Kalau sepengetahuan Bang Juma apa dulu? Ya salib. Apa lagi? Oh, apa? Enggak Bang Juma. Lu kok enggak pula? Yang merencanakan penyaliban Tuhan atau iblis? Ya, kalau sudut pandang saya itu kan iblis. Itulah karya terbesar iblis di atas muka bumi ini. Apa itu? Salib. Enggak Bang Juma. Gimana ceritanya? Kecuali kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Justru karena itu Yesus tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan ada dalilnya. Berarti karya terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam bukan mengeluarkan Adam dari surga, tetapi menyalibkan Tuhannya Kristen. Itulah karya terbesar iblis di muka bumi ini. Betul tidak? Enggak Bang Juma, karena iya. Baru saya paham. Iya, karena saya siaga dulu. Ya. Ini ada kutu jantan, kenapa dia? Nih gantian kita siaga. Oke. Ya, tunggu dulu ya, Dinda Singa ya. Sebelum Anda menanggapi diskusi Bang Zuma dengan si Siaga, saya tanya pendapat Anda dulu antara konsili yang terjadi antara si Edi sama si Pombo. Ya. Saat ini kan teman-teman Kristen ini kan sedang dihadapkan dengan konsili antara Bom dengan Edis, di mana dalam konsili itu ada dua pendapat. Pendapat dari Edis mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karya dan juga keinginan dari iblis. Sementara di pihak seberang itu ada Bom yang menyatakan bahwasannya penyaliban itu adalah karyanya Bapak itu sendiri. Yang saya tanyakan sebelum Anda bergabung dengan diskusi ini, Dinda Singa ini condongnya ke siapa? Ke pendapat siapa dalam konsili ini? Pendapatnya Edis atau pendapatnya Bom? Oh, penyaliban itu adalah karyanya Bapak gitu ya? Yes. Ya, oke. Silakan Bang Anda. Jadi penyaliban ini itu karya siapa menurut saudara tadi ini? Sorry, saya tidak monitor. Itu adalah karya Tuhan untuk menebus manusia yang berdosa di dunia. Oh, berarti Anda menuhankan iblis gitu maksudnya? Kenapa? Nah, Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Itu dia yang membunuh karena mereka tunjukkan ayatnya. Silakan. Kan? Yesus mengatakan mari orang yang ayatnya dulu. Sabar dulu Bang. Yesus berkata orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis.
Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa karya penyaliban itu adalah karya Tuhan. Berarti Anda menuhankan iblis. Di dalam Yohanes 13, Yohanes Kan seperti 17, itu, Bang. sorry. Aku jelaskan sama Saya kasih dalil kamu. dulu. Saya kasih dalil, habis itu Anda jelaskan. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana menyalibkan Yesus. Iblis loh. Dikatakan di situ iblis yang punya rencana. Nah, kalau Anda mengatakan salib itu adalah rencana Tuhan, berarti Anda ini penyembah iblis. Karena dari awal, dengarkan ya. Hmm. Dari awal, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk dipercaya Supaya atau untuk setiap disalib? orang yang percaya tidak binasa. Nah, untuk dipercaya atau untuk Boleh disalib? hidup yang kekal. Oke, dia menganugerahkan anaknya untuk dipercayai atau untuk disalibkan? Untuk dikorbankan. Di mana dalilnya? Ayo, kena kau. Mari. Sama kamu. Ya, silakan. Di mana? 26 ayat 24. Dengar. Di mana Tuhan menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan? Di mana? Ini aku bilang. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 24. Menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan. Matius Di mana? 26 ayat 24. Aku yang baca. Oke, kita baca coba nih ya Bang Zumaya. Matius 20:24 data yang dia kasih. 26 ayat 24. 26 ayat 24. Oh, Matius 26 nomor 24. Oke. Kalau Anda membawa Matius 26 nomor 24, apa kata Yesus di situ? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis ketika Yesus mengucapkan itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama lah. Nah, perjanjian lama. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya untuk dikorbankan. Tertulis di mana? Di Keluaran, di Kejadian, di Imamat. Pasal 53. Di mana di situ dikatakan bahwa anaknya dia anugerahkan untuk dikorbankan? Buat kan karena dia Ya, silakan. Silakan. Kenapa buat? Ya, silakan Anda tunjukkan di mana di situ bercerita tentang Yesus. Mari tunjukkan. Silakan. Kan mi. Iya, silakan. Jangan ngomong terus biar enak. Iya, silakan. Ingat ya, yang diceritakan di situ adalah tunas. Dengarkan. Iya. Nah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Terus? Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan tidak sehingga kita meninggikan dia. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang selesai. kesaraan dan yang biasa Selesai dulu. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Jangan terlalu berlebihan. Sampai situ dulu. Sekarang saya tanya. Tunas yang dimaksud di sini berasal dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Yesus sendiri. Bukan. Kalau itu Yesus, dia berasal dari tanah kering. Itu kan kiasan. Tunggu. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda sekali lagi. Yesus itu berasal dari tanah yang kering atau tanah yang subur? Sekarang udah aku bilang kiasan. Enggak. Hendaknya Tanah dia, kering. Saudara, kalau dia tanah kering. dihukum itu, Dengar. orang pun tidak Dengar. seperti dia. Dengar. Tanah kering itu dalam bahasa Ibrani-nya siang. Tunggu dulu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai tanah subur, itu artinya dalam bahasa Ibrani pura. Di situ dikatakan tanah kering. Maria ini, bagaimana mungkin Maria bisa disebut sebagai tanah kering, sedangkan dia tidak disentuh laki-laki aja hamil? Yang disebut tanah kering itu seperti Sarah, Elizabeth, sudah kering dia, sudah mandul. Tiba-tiba kemudian dia hamil, itu tanah kering. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, yang melahirkan tunas Yesus ini adalah tanah yang subur. Ayo, kenal nggak kepada Yesus? Sedangkan Maria tidak mandul. Coba, Tuhan orang Islam siapa? Kutanya dulu, saudara. Apakah Maria ini mandul? Apakah Maria mandul? Maria kan
Nah, berarti bukan dia, bukan anaknya yang dimaksud. Karena yang dimaksud di situ, saudara, yang dimaksud di situ adalah sia. Sia itu adalah tanah kering, tanah kering. Jadi tunas ini bertumbuh dari tanah kering. Seorang wanita yang mandul. Nah, Yesus berasal dari wanita mandul. Ayo. Jangan asal-asal kau gunakan kitabnya Yahudi sembarangan. Ini kitabnya Yahudi. Anda harus mengerti isi-isinya. Mute aja kerjanya. Bisa dia jawab. Oke, sekarang saya tanya. Maria itu adalah tanah kering atau tanah subur? Karena dia lahir di kandang domba. Kenapa lari ke kandang? Ini bukan bicara. Sekarang pertanyaan saya, Maria ibunya Yesus atau tidak cuma Maria ibunya Yesus ini itu tanah kering atau sekarang gitu aja kalau ke sana 7 poin saja kalian. Mulai. Yang dimaksud Yesaya atau tidak selain mulai ngaco, mulai nggak bisa oleng, saudara oleng jadinya kan. Tanah kering, Maria itu tanah kering atau tanah subur? Itu dulu. Udah aku bilang, lahir di kandang domba itu nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai sumber tunas. Tunas itu adalah anak. Anak ini bertumbuh, anak ini bertumbuh. Taruh di hadapan Tuhan sebagai tunas, sebagai anak cikal bakal dari tanah kering. Siapa tanah kering? Siapa tanah kering? Apakah Maria tanah kering? Bukankah yang dimaksud tanah kering di situ adalah Sarah? Bukankah yang dimaksud di situ adalah Ishak? Bukankah tanah kering di situ yang dimaksud adalah Elizabeth? Bukankah yang dimaksud tanah tunas di situ adalah Yahya? Semua argumenmu tadi kan? Bukan Yesus. Jadi jangan Anda mengambil kitabnya Yahudi serampangan. Tunjukkan Tuhan orang Islam ada atau tidak? Kenapa jadi Tuhannya orang Islam? Enggak ada. Ini kita tidak berbicara mengenai Tuhan. Ini berbicara mengenai konsili salib. Karya siapa? Anda mengatakan itu karya Tuhan. Mana dalilnya? Anda lari ke kitab Yesaya. Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus sedikit pun. Ayo. Ya. Bagaimana dong? Apa Ci? Selamat bergabung apa Ci? Ya, selamat siang. Ya, selamat Kristin. Apa Ci? Kristen. Ya, mau berdiskusi, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya atau perlu saya jelaskan lagi materi diskusinya? Ya, coba jelaskan. Ya, jadi materi diskusi kita ini, konsili penyaliban itu karya siapa? Kenapa ini kita angkat? Karena ternyata ya yang lagi viral sekarang itu lagi heboh tuh antara Elis dengan Bom Bom itu lagi melakukan konsili. Di mana Bom dan juga Bom Bom sama Edis yang merupakan umat Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebentar, sedikit lagi Dinda, sebentar sedikit lagi Dinda. Di mana Edis enggak, saya mau tanya, kenapa orang Islam itu di Indonesia selalu berdebat ya? Oh, itu bukan pembahasan kita hari ini Dinda, bukan sedang kita bahas. Apa tujuan kamu untuk berdebat itu untuk apa? Cari uang dari situ. Dinda, ini ilmu kristologi. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan ilmu kristologi. Misalnya kalau kamu tidak berdebat sama agama, bagaimana? Kamu dapat uang dari ini kristologi, Dinda. Ini ilmu kristologi. Kalau ini tidak berdebat untuk menambah wawasan. Kamu bisa dapat uang. Gimana, Dinda? Kalau tidak berdebat, apa kamu tidak dapat uang? Oke. Jika Anda menganggap dengan berdebat kami mendapatkan uang, ada sosok yang lebih hina daripada itu Dinda, di mana ketika dia ingin mendapatkan 30 keping perak, dijualnya Tuhanmu Dinda. Itu tidak masalah. Tapi orang yang mendapatkan duit dari berdebat, masalahnya orang begini, kalau mendapatkan duit. Masalahnya begini. Tahu didukung yang mana? Orang jual Tuhan kau dapat 30 kuping perak atau kau menyaksikan perdebatan yang kau anggap orang mendapatkan uang? Gimana Dinda? Lihat dulu, host. Kamu sama Zuma itu sama aja.
Oh iya dong. Kamu kalau tidak berdebat bagaimana kalau makan dan Kami ini juru selamat kalian. Juru selamat kalian. Kalau kalian tidak diingatkan, kalian selama-lamanya akan begitu. Kan udah jelas ini. Edi sudah mengakui, teman-temannya sudah mengakui salib itu karya setan. Ya kita sebagai saudara harus menyelamatkan kalian dong. Kok jadi sensi? Santai aja. Santai. Itu baru makan petir buku rasa Bang Anda. Iya, tadi petasan ini sekarang petir. Iya. Lebih parah lagi dia. Iya. Oke, bos kecil, selamat gabung, bos kecil. Assalamualaikum, Bos. Bang Suma. Waalaikumsalam, Bang. Bang Bos. Bos kecil, Islam. Islam. Ya, silakan, Bang Bos. Ada yang mau disampaikan? Kalau pencet ini, sehat-sehat selalu. Ya, doa dulu ya Bang Bos ya. Terima kasih. Oke, Lahomi, selamat bergabung Lahomi. Lahomi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Mohon maaf Pak Ustaz, saya hanya menyampaikan atau mendengarkan di bawah aja. Ya, siap. Banyak Bangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kepencet, Bang Faruk emang. Memang kalau Bang Zuma naik ke amal banyak yang kepencet itu saudara muslim. Tadi ini makan petasan, habis itu makan petir. Ini sebentar ini bom yang dia telan, makanya kencang mulutnya. Tapi si bom sama Oki nggak muncul mereka Bang Zuma ya. Udah 1 hari nggak muncul mereka semalam, nggak ada muncul. Wah itu bahaya itu kalau udah kayak gitu. Ada apa? Jangan. Mungkin mereka konsili secara offline mungkin ya. Barangkali. Karena dua-duanya kena itu. Kalau dikatakan karya iblis kena, dikatakan karya Tuhan kena juga. Maju mundur kena, dua-duanya kena. Yang benar itu Nabi Isa tidak disalib itu. Yang benar Al-Quran. Salib itu hukuman bagi orang-orang yang benci kepada Allah, benci kepada para rasul. Nah, itu yang betul Al-Quran. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, itu yang betul. Al-Quran paling bagus itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Mantap kali Quran. Makanya kita tidak beriman kepada salib sebagai keselamatan. Karena ternyata salib itu maju mundur kena juga. Mantap lah. Insyaallah. Lanjut. Oke, Pak. Oke. Untuk penyeliban Yesus itu adalah rencana Tuhan itu sendiri ya. Oke, saya baca ya. Bapa mengasihi aku karena aku bersedia menyerahkan nyawaku supaya aku boleh menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berhak menyerahkannya. Tentang kekristenan banyak versi Bang Faruk. Inilah tugas yang aku terima daripada Bapakku. Inilah yang dikenapi oleh Yesua di Yesaya 53 ayat 10 itu Bang. Tuhan itu sendiri berarti merencanakan untuk penyelamatan manusia. Iya, intinya dengan kata lain, Nathan. Ya, intinya dengan kata lain, kamu menyatakan ya penyaliban dari Yesus itu tadi, pembunuhan dari Yesus itu tadi, itu adalah rencana dari Tuhanmu, betul? Ya, memang itu, Bang. Rencana Tuhan. Iya, makanya saya itu hanya iya, Nathan dengar dulu Nathan. Saya konfirmasi dulu guna memastikan. Jangan nanti dikatakan ini adalah opini saya. Gitu loh. Berarti di dalam pemahamanmu, dalam imanmu, kematian Yesus itu, gitu ya, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, betul? Ya, untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan inilah yang digenapi. Inilah yang saya tidak tahu untuk apa, gitu loh. Yang berarti dalam pemahamanmu saat ini, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa Tuhan itu sendiri, betul? Dalam imanmu? Ya. Betul? Betul.
Betul. Sekarang saya buka data Dinda ya. Buka data. Bagian kita ya. Jika kamu memahami seperti itu, berarti sebentar Dinda ya. Saya buka data dalam Yohanes 8. Nih, Yohanes 8 nomor 41 sampai 44. Nih. Saya bacakan Dinda ya. Nih. Apa katanya di sini? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya ya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya sama Dinda Nathan, di dalam narasi Yohanes 8:41-42 ini, ya, yang menginginkan kematian Yesus, yang ingin membunuh Yesus, itu siapa? Manusia dan iblis. Dan Dinda, tolong fokus Dinda ya. Ingin menyalibkan Yesua. Dinda, tolong fokus. Dinda, tolong fokus. Fokus pada ayatnya. Apa yang dimaksudkan ayat fokus ini? pada ayatnya Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tolong fokus kepada apa yang tertulis manusia, ya. Tetapi yang menyuruh pembunuhan itu. Saya tanyakan ke kamu Dinda. Bang Yahudi ya, itu Dinda. Tadi saya mengatakan bahwa dari manusia dan iblis itu Bang. Dan kita kan diberi kebebasan memilih Bang. Kita kan diberi kebebasan secara historik. Jadi memang secara historikal baru kali ini ada oten di sawer di Komalku lah ya. Memang secara historikal yang ya di dalam Yohanes 8 40-44 itu ya, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itulah ingin membunuh Yesus. Kan gitu. Tapi manusia yang ingin membunuh Yesus, ya dengar dulu, manusia yang ingin membunuh Yesus pada saat itu dikatakan Yesus siapa jadi bapaknya? Iblis atau yang lain? Ya iblis. Iblis yang begitu. Karena yang timbul di dalam hati mereka itu bukan dari kebenaran, tetapi dari keinginan mereka. Ya, dengar dulu tidak. Dengar dulu tidak. Nah, sebab itu berdasarkan Iblis saja. Ketika manusia menginginkan kematian Yesus, maka yang menjadi bapaknya siapa? Kata Yesus, iblis atau Tuhan? Ya, setiap kejahatan itu adalah perbuatan iblis. Maka itu dia dikatakan adalah iblis. Tapi jangan salah Bang, jangan salah. Kita ini diberikan Tuhan kebebasan memilih. Yang benar konteks ini. Nah, itu yang jangan kau gunakan pada konteks ini kau jangan gunakan lagi narasi free will karena apa sudah kejadian. Cair bro, diberkati kayak ini sudah kejadian. Itu kan seringnya sudah kejadian. Sekarang saya tanya. Penyaliban itu terjadi oleh karena guru hukum Torah dan iblis itu Bang. Ya, saya tanya. Saya ulangi lagi pertanyaan saya di awal. Menurut iman dan pemahaman yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib siapa? Iblis atau Bapa? Itu adalah rencana Tuhan, tetapi rencana dari Tuhan. Ini Bang, itu juga rencana dari Tuhan kan? Iblis tidak tahu itu adalah rencana Tuhan. Rencana dari Tuhan kan? Ya, rencana Tuhan Bang. Nah, jika dikembalikan kita tahu rencana Tuhan sebenarnya. Ya, tapi itu yang menyasar pada saat Yesus disalib Bang. Jika dikembalikan dalam Tuhan oleh karena penyaliban terjadi 24 tadi, manusia itu dihapus Bang. Saya tidak mau tanya itu, nanti kita ke sana, kita fokus dulu pada penyaliban. Ya, ketika kau imani
yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa, maka berdasarkan Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi Tuhan. Ya, karena keinginan yang ada di dalam hati guru-guru tentang Torah itu pembunuhan, Bang. Pembunuhan kan iblis. Itulah keinginan iblis. Itu resikonya, ya. Iblislah yang menjadi Tuhan. Oke, mungkin udah si Sal bisa melanjutkan. Aku udah masuk zuhur di sini. Manusia saat itu dan iblis itu tidak tahu bahwa itu adalah karya Tuhan, Bang. Memang mereka juga menginginkan, tetapi mereka tidak tahu itu adalah rencana Tuhan. Boleh dikasih dalilnya itu rencana Tuhan mana? Ya, Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Dan ini Kak, yang ada di Yesaya 53, dengar Coba dulu, baca, Kak. dengar dulu. Ya, saya sampaikan. Yesaya 53:10, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini siapa? Yesus. Berarti Tuhan meremukkan Tuhan. Wih, saling ini ya Tuhanmu ya. Untuk mengampuni dosa hanya itu, Bang. Kak, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Maka itulah yang terjadi. Kalau bisa mengampuni, kalau bisa, itulah yang terjadi. Dulu, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Kalau bisa mengampuni, ngapain harus mati? Kan bisa mengampuni. Sebab itulah hukum, Kak. Itulah hukum. Ya, mana perintahnya? Mana itu perintahnya? Ingat ya, ketika Yesus masih hidup, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Dosa itu adalah maut, Kak. Upah dosa adalah kematian. Jadi, oleh karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengutus Yesua itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Upah dosa. Oke, kita ikuti ini ya. Dosa itu adalah maut. Upah dosa Maka adalah Tuhan maut. sendiri yang menyelamatkan manusia melalui dirinya. Ya Allah, kamu kenapa nyerocos terus sih? Dan ini jelas-jelas ada ayat di depan screen. Saya tanggapi dulu, baru kau lanjut Yesua lagi. sendiri yang mengatakannya. Mama upah dosa dan jika adalah kamu maut. tidak mengerti yang ini, itu kan terserah kepada kamu, Kak. Upah dosa adalah maut. Itu sudah jelas. Tuhanmu ini, Bang, yang mati terkutuk di tidak ada yang tiang salib, bertentangan. dosa. Ya Allah, ya Rabbi. Bang, upah dosa adalah maut. Jadi itu Tuhanmu yang menanggung semua dosa. Iya. Sehingga dia harus hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia, Kak. Itu tadi kamu mengatakan Tuhan membunuh Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Ya, upah dosa adalah maut. Akhirnya Tuhanmu mati kan, menanggung kan? Ya, karena mengasihi kau maling, kau berzina. Kenapa dia nggak mau berhenti upah ngomong dosa ya, adalah teman-teman maut. ya? Hanya itu yang dapat mengampuni umat manusia itu. Kok diam, biar ditanggapi dulu, Bang. Jangan kau kepanasan kayak kau cacing kepanasan. Bukan upah dosa adalah maut. Ya, Tuhanmu yang harus mati terkutuk menanggung dosa-dosamu, maling, memperkaos. Tapi kamu kan ya Allah mempelintir ayat Alkitab. Kamu tidak mengerti Alkitab seperti itu. Silakan Gurunda. Ya, saudara, mau dikasih lem Korea mulutnya. Penyaliban itu menurut saudara itu untuk menghapus dosa kan ya? Ya, itu kan kehendak Tuhan. Oke. Terus kenapa Kristen kalau mati karena dosa? Siapa yang mengatakan? Paulus. Di mana ayatnya? Kalau Kristen mati oleh karena dosa. Roma 8 nomor 10. Anda baca. Coba. Nanti saya keluar dari baca dulu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh mati karena dosa. Ayo. Pingsan. Tidak, Bang. Kita harus mempelajari dulu kita mengerti sesuatu ini sudah jelas tidak ada pertentangan seperti itu. Ya, nggak ada pertentangan, betul. Berarti tidak ada orang Kristen tidak ada menurut Paulus. Menurut Paulus, mau mengerti ya. Menurut Paulus orang Kristen mati karena apa? Iya, karena dosa. Nah, berarti yang ditebus di atas salib apa? Bukan hanya orang Kristen, tapi yang semua mati orang itu. Yesus mati. Yesus mati oleh karena dosamu. Tadi kamu mengatakan jika Yesus mati untuk menebus dosa. Itu, Bang. Tadi Anda mengatakan Yesus mati. Bertobat, kamu akan mati di dalam dosamu. Yesus tadi mengatakan. juga.
Yesus tadi, Anda tadi mengatakan Yesus mati untuk nebus dosa kan? Ya, untuk menebus dosa. Nah terus kenapa Kristen mati karena dosa?